Nah, kapan waktu pendaftaran ini dibuka? Pendaftaran dibuka pada hari Selasa, tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 April 2021. Diingat tanggalnya itu. Nah, itu waktu dibuka pendaftarannya, April tanggal 13 2021. Kapan tutupnya? Ditutupnya pendaftaran pada hari Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi adada hulkihi wa ridho nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan li ahlil jannah insyaallah. Wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi asana minha aw radduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat Santuy, apa kabar teman-teman Sobat Santuy? Semoga teman-teman dimanapun teman-teman berada, saya doakan antum semua sehat walafiat, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya, aktivitas dan kegiatannya, dan diberkahi dalam segala pergerakannya. Amin. Taharrak fa inna fil harokati barokatun, kata pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari adik-adikku, rekan-rekan, teman-teman seperjuangan senasib yang bertanya di kolom komentar video YouTube, ataupun yang langsung ke WhatsApp ke saya di grup, ada pun yang di DM di Instagram Bimago Gontor, atau yang di DM ke saya. Saya udah kumpulin semua pertanyaan. Sekarang saya jawab satu-satu pertanyaan antum-antum semua. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan, Kak, kapan waktu pendaftaran Gontor dibuka? Nah, jadi gini, alhamdulillah, pertama kita harus bersyukur nih. Kenapa? Karena dari sejak berdiri Pondok Gontor 1926 sampai dengan 2019, Gontor menerapkan pendaftaran secara offline. Sedangkan tahun 2020 dan tahun ini 2021, pendaftaran di Gontor melalui sistem online. Waktu kemarin kita kumpul, saya ikut kumpul bersama pimpinan pusat, Ketua KPM Ustadz Ismail. Beliau mengevaluasi bahwasanya antusiasi calon santri untuk pendaftaran online ini lebih meningkat daripada offline. Jadi mungkin badan wakaf, pimpinan, jajaran pembesar-pembesar Pondok Gontor kumpul, mereka rapat, ngambil evaluasi tahun 2020 untuk tahun 2021. Alhamdulillah pendaftaran online. Itu yang pertama. Mungkin inilah hikmah dari pandemi ini ya. Jadi pendaftaran online, tapi berkas yang sudah diupload di sistem pendaftaran online nanti dibawa ke Gontor waktu Syawal ya. Itu ya teman-teman, adik-adik. Nah, kapan waktu pendaftaran ini dibuka? Pendaftaran dibuka pada hari Selasa, tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 13 April 2021. Diingat tanggalnya itu. Itu waktu dibuka pendaftarannya, April tanggal 13 2021. Kapan tutupnya? Ditutupnya pendaftaran pada hari Ahad, tanggal 20 Ramadan 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei 2021. Jadi kurang lebih 3 mingguan pendaftaran di Gontor ya. Maka saya sampaikan pada adik-adikku semua, Anda yang ingin masuk ke Gontor harus update di gontor.ac.id. Itu nanti di Google bisa di searching, harus update terus. Kenapa? Satu hari pendaftaran nih dibuka bisa hampir 500, bahkan bisa sampai 1000 ya. Makanya harus ini Kak, musabakoh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Intinya saya harapkan langsung update-nya di gontor.ac.id. Itu waktu pendaftaran dibuka. Terus ada lagi pertanyaan selanjutnya, berapa biaya masuk Gontor? Biaya masuk Gontor itu dibilang mahal? Enggak. Dibilang murah? Ya enggak. Ya sedang. Jadi Gontor enggak mahal, enggak murah, sedang gitu. Pendaftaran nih, kasih tahu untuk yang terbaru nih, pendaftaran untuk calon pelajar putra itu sebesar Rp5.960.000.
Jadi hampir 6 juta. 6 juta sisa 40.000. Itu yang putra. Untuk yang putri, calon pelajar putri itu udah semua tuh udah 6.155.000 rupiah. Jadi bedanya cuman kurang lebih hampir 200.000 kurang ya. Jadi nggak begitu mahal, nggak begitu murah, sedang begitu. Jadi nggak ada istilah gontor, wih gontor mahal, hebat masuk gontor. Enggak. Intinya masuk gontor itu kemauan ya, siap untuk berjuang, siap untuk pisah sama orang tua di pondok, kita semua nanti digembleng, dididik ya. Gontor lebih mementingkan pendidikan daripada pengajaran, tapi bukan berarti pengajaran dibelakangkan, tapi karena pendidikan dan pengajaran bareng jalannya, tapi pendidikan di depan gitu. Intinya masuk gontor tuh nggak ada kata-kata mahal, hanya orang-orang kaya. Pasti image-nya sekarang di mana-mana gontor, orang-orang yang berduit. Enggak, emang ke situ yang orang pakai mobil semua, enggak juga ya. Jadi jangan salah penafsiran, jangan salah kita. Ini jangan dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, rawahul Bukhari. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari ajsad, jasad, jiwa kita, ataupun suar itu apa? Tampak luar ya, ketampanan. Enggak. Walakinallah yanzuru ila qulubikum, akan tapi Allah melihat dari hati. Kalau hati kita orang biasa-biasa saja, tapi hati kita pengen niat belajar, menuntut ilmu, masuk. Nah, saya kasih tahu, di gontor ada bukan gontor ya, masuk pondok pesantren itu ada 2 kategori. Yang pertama, kemauan anak untuk masuk pesantren ada, akan tetapi orang tua ekonomi nggak mendukung. Nanti itu yang pertama. Yang kedua, ekonomi ada, orang tua punya duit, orang tua kaya, tapi anaknya nggak mau masuk pesantren. Nah, kita yang mana? Begitu. Jadi nggak ada kata-kata masuk gontor tuh orang-orang kaya, nggak ada. Jangan sampai miss. Nah, kembali ke tadi, itu yang putra tadi 5.960 itu udah semuanya saya kasih tahu. Dari uang pangkal masuk ke MI, uang penambahan bangunan baru, uang sumbangan pembangunan asrama mahasiswa Unida, uang paket, uang buku pelajaran kelas 1, uang majalah gontor, uang kertas 1 tahun, uang kesehatan 1 tahun, uang kepanitiaan awal tahun ajaran, uang sekolah dan uang asrama, uang makan tiap bulan, organisasi. Nah, itu semua murah ya, standar. Bismillah, kalau kita niat emang Allah pasti ada jalannya, Allah kasih bantu. Untuk selanjutnya, berapa SPP di gontor? SPP di gontor SPP itu saya bilang sedang, nggak mahal, nggak murah juga. Untuk dulu pernah waktu saya merasakan 580.000 dan sekarang naik menjadi 640. 640 itu udah 2, uang makan sama uang sekolah. Uang makan setiap bulan, jadi 1 bulan full 320. Uang uang sekolah dan asrama setiap bulan 320. Kita coba itu 640 1 bulan makan sama sekolah. Kalau kita hitung-hitungan ya, makan 1 hari 3 kali ya. Kalau minum di gontor nggak ada dibatasin, bebas, kita mau minum sebanyak apapun, 1 galon pun nggak ada larangan. Karena di gontor tuh emang air minum itu di siap-siap depan gedung kelas itu ada air minum, bentuknya keran, nanti situ ada filter segala macam, kita tinggal ngambil. Bahkan disarankan dulu waktu saya itu bawa botol, di kemana-mana wajib membawa botol. Kembali tadi, makan 1 hari 3 kali. 1 kali makan lauknya ya lauknya standar manusiawi begitu kan. Sate, sayur tempe, 1 sayur tahu. 1 minggu 1 kali hari Jumat, ikan, ayam, lele. Kalau di Banyuwangi ikan banyak itu sering. Kalau di Gontor lele, ayam, banyak telur, enak. Makanya ya selayaknya manusia begitu. Jadi bukan ada kata-kata makannya sayur-sayur terus, enggak ya, bervariasi. Insya Allah gorengan ada setiap waktu, kerupuk. Kita hitung-hitungin ya, 1 kali makan 10.000. Pagi makan, siang 10.000, makan malam 10.000, 1 hari 30.000. 30.000 dikali 30 hari sudah berapa? Apa cukup uang kita 640.000 itu buat makan? Enggak cukup. Itulah berkahnya di pondok. Uang kita segitu, kita harus bersyukur. Di Gontor itu udah termasuk sedang, pas ya, bisa kita kategorikan murah lah ya. Jadi apa yang membuat Gontor itu besar dan mahal? Disiplin. Gontor itu besar karena disiplin. Ini kata pimpinan pondok ketika kita kumpul di aula. Gontor itu besar karena disiplin ya.
Dan santri-santrinya emang disiplin, kemana-mana lari, di marosemen, tin klakson oleh pengasuhan santri, dari kelas ke asrama, asrama ke masjid, masjid ke dapur, semuanya diatur waktunya. Insya Allah adik-adikku semuanya jangan ada rasa takut untuk masuk Gontor. Ingat, di pondok tuh enak. Nanti kalian dapat teman dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke. Dapat teman, ada di Aceh, di Kalimantan, Sulawesi. Jadi ketika suatu saat nih, udah lulus, kalian udah lulus, mau ke Sulawesi, ada teman di Sulawesi, telepon, halo, ada di Sulawesi, begitu. Ada di Sumatera, banyak teman-teman. Itu yang pertama. Ya. Saya kasih tahu, saya sharing pesan orang tua saya waktu saya masih santri. Yang pertama kali yaitu jangan cari ilmu, apa? Cari teman. Jadi ketika pertama kali kita menjaga di Gontor, cari teman dulu. Udah dapat teman, 1, 2, 3, bahkan kita tahu orang daerah kita, bahkan orang kita dapat teman orang Jakarta, orang Bekasi, orang Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, baru kita belajar enak. Begitu. Cobalah, kalau nggak percaya silakan coba. Nah tuh. Terus pertanyaan selanjutnya, masuk Gontor itu susah nggak sih Kak? Masuk Gontor tuh nggak susah. Kalau kita udah bilang susah, semuanya akan susah. Kita anggap mudah, easy, all of is easy. Kita anggap semuanya mudah, gampang. Mindset kita berubah, semua gampang. Yang bikin susah itu apa? Rasa takut. 3.000, 4.000. Waktu saya pendaftaran itu, saya umur pendaftaran ke 3.889, saya masih ingat. Itu saya daftar. Alhamdulillah, qadarullah, lulus. Cuma di Gontor 2. Masuk Gontor tuh susah nggak? Nggak susah. Asal kita ada kemauan keras, belajar, usaha, ikhtiar, insya Allah manjada wajada. Kita sudah berusaha, kita udah belajar. Kalian adik-adik semua ada ikut bimbingan, udah ikut belajar online imla, ada yang ikut belajar online imla, ada yang kita sama keluarganya yang alumni Gontor di belajar sama keluarganya, ada pun orang tuanya yang alumni Gontor belajar sama orang tuanya. Semua kita sekarang nih lagi belajar sama-sama nih, di mana-mana lagi belajar imla, berhitung, bahasa Indonesia, semua ujian lisannya, praktek amalia, suruh doa sehari-hari, doa makan, doa tidur, doa masuk masjid, doa keluar masjid, masuk kamar mandi, doa menjelang pagi, doa menjelang sore, praktek sholat jenazah, praktek tayamum dan lain sebagainya. Ya, insya Allah itu mudah. Yang pertama kuncinya itu baca Quran, karena di Gontor harus sudah bisa baca Quran. Nanti di pondok itu belajar semua Arab. Kesehariannya bicara bahasa Arab. Jadi itulah kenapa Gontor memberikan persyaratan masuk Gontor itu dengan yang sudah bisa baca Quran. Minimal sudah bisa baca Quran. Tajwid nanti belakangan, nanti dipelajarin di Gontor. Al-Quran sudah bisa tilawahnya, makhrajnya sudah bukan benar ya, tepat lah begitu ya. Terus itu Al-Quran yang pertama. Yang kedua imla. Imla itu apa? Emang di sekolah negeri nggak ada belajar imla. Imla itu dikte menulis bahasa Arab. Jadi nanti mungkin di video-video saya ada kita sama-sama belajar simulasi online belajar imla. Itu dikte bahasa Arab. Ada satu orang yang guru di depan membacakan Arab. Contoh kitabun. Adik-adik nulis kitabun pakai bahasa Arab. Begitu. Insya Allah semuanya mudah. Begitu. Sudah belum nih pertanyaannya? 1, 2, 3, 4 sudah. Pertanyaan sudah saya baca, sudah saya jawab semua. Ini pertanyaan saya kumpulin semua jadi satu, maksudnya saya ringkas. Sebenarnya banyak pertanyaannya, cuman saya masukin ke sini aja dah. Seumpama tadi persyaratan masuk Gontor, ada nanya pas foto apa lagi nih. Pokoknya udah saya gabungin di sini dah ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya lagi silakan tanya di kolom komentar. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya minta maaf apabila ada salah-salah kata saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga membantu ya, semoga bermanfaat dan berkah. Sekali lagi tujuan saya bukan apa-apa, ingin sama-sama ya kita sharing, membantu adik-adik. Saya pengen semua orang itu lulusan Gontor. Kenapa? Enak. Kalau saya mau kemana-mana ada orang Gontor. Oh enak. Persatuan santri Gontor, alumni Gontor itu luar biasa. Ya, mungkin teman-teman ada yang merasakan pasti subhanallah ya, itulah keberkahan di pondok itu. Begitu ketika nanti kita udah keluar terjun ke masyarakat, kita menjadi alumni, kita baru merasakan betapa indahnya menjadi santri Gontor. Nah, bahkan kalau waktu bisa dimundur, waktu bisa diulang, saya masih pengen nyantri di Gontor. Karena apa? Nah, saya sarankan kalau sudah adik-adik belajar di Gontor, ambil semua ilmu Gontor. Bahasa Inggris tuh terutama. Kenapa? Saya sendiri jujur merasa menyesal karena dulu nggak serius di Gontor belajar bahasa Inggris. Sekarang di luar ternyata go internasional. Semua sudah bahasa Inggris, English language begitu ya. Ya sama-sama lah. Makanya penyesalan tuh udah di akhir, nggak ada penyesalan di awal.
Unzur makola wala tanzur man kola. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ambil jambu, pakai galah. Maafin saya yang banyak salah. Mati lampu, nyalain lilin. Maafin saya yang nyebelin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.